Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Borin Vlog. Di kesempatan ini saya ingin mengulas mengenai sejarah dari Madiun dan juga asal-usul dari nama Madiun itu sendiri. Bagaimana kisah dan sejarahnya? Silakan disimak berikut ini. Madiun merupakan wilayah yang dirintis Ki Panembahan Ronggo Jumeno atau biasa disebut Ki Ageng Ronggo. Asal kata Madiun dapat diartikan dari kata medi atau hantu dan ayun-ayun atau berayun. Maksudnya adalah bahwa ketika Ronggo Jumeno melakukan babad tanah Madiun, terjadi banyak hantu yang berkeliaran. Penjelasan kedua, karena nama keris yang dimiliki oleh Ronggo Jumeno bernama keris Tudung Madiun. Pada mulanya bukan dinamakan Madiun, tetapi Wono Asri. Selain versi tersebut, ada juga versi sejarah lainnya mengenai asal mula Madiun, dan silakan disimak kisahnya berikut ini. Pada waktu itu, Sultan Trenggono adalah Sultan Demak ketiga sekaligus juga yang terakhir. Beliau mangkat atau meninggal pada tahun 1546 Masehi di medan perang dalam usahanya menaklukkan daerah Pasuruan di Jawa Timur. Peristiwa tersebut membawa akibat timbulnya perang saudara antar keturunan daerah Demak untuk memperebutkan tahta kerajaan. Sultan Prawata, putra sulung Sultan Trenggono, gugur dalam perebutan tahta tersebut. Tinggallah Pangeran Hadiri dan Pangeran Adiwijaya. Keduanya sama-sama menantu dari Sultan Trenggono. Yang keluar sebagai pemenangnya adalah Pangeran Adiwijaya. Atas restu Sunan Kudus, Pangeran Adiwijaya ditetapkan sebagai sultan dan menetapkan Pajang sebagai pusat kerajaan. Bersamaan dengan penobatan Sultan Adiwijaya, dilantik pula adik ipar sultan, yaitu putra bungsu Sultan Trenggono yang bernama Pangeran Timur sebagai bupati di Purabaya yang sekarang disebut Kabupaten Madiun. Setelah Pangeran Adiwijaya mangkat, karena usianya yang sudah tua, pusat pemerintahan berpindah ke Kerajaan Mataram yang didirikan oleh Danang Sutawijaya atau yang lebih populer disebut Panembahan Senopati. Ia adalah putra sulung Pangeran Adiwijaya. Konon, Panembahan Senopati berwajah tampan, kemauannya keras dan pandai berperang. Sebagai seorang raja besar, Panembahan Senopati bercita-cita hendak menaklukkan para bupati di seluruh tanah Jawa di bawah Panji-Panji Mataram. Diceritakan, Pangeran Timur setelah menjadi bupati di Purabaya, ia memerintah dengan adil dan bijaksana. Rakyatnya aman dan makmur, ia disenangi oleh para bupati di Jawa Timur. Dalam memerintah, ia dikenal dengan sebutan Pangeran Ronggo Jumeno atau Panembahan Madiun. Dari kata Panembahan yang berasal dari kata dasar sembah, sudah jelas bahwa Pangeran Timur memiliki kedudukan yang lebih dibanding para bupati yang lain, karena kepadanya orang menghaturkan sembah. Mungkin karena Pangeran Timur masih keturunan Raja Demak Bintoro. Beberapa bupati yang bersekutu dengan Pangeran Timur di Purabaya yang tidak tunduk pada kekuasaan Mataram adalah Surabaya, Ponorogo, Pasuruan, Kediri, Kedu, Brebes, Pakis, Kertosono, Ngerowo atau Tulung Agung, Blitar, Trenggalek, Tulung atau Caruban, dan Jogorogo. Panembahan Senopati pernah menyerang Purabaya 2 kali, namun gagal. Dalam penyerangannya yang ketiga, Panembahan Senopati mengambil langkah-langkah yang menyangkut siasat dan strategi. Para prajurit dibekali dengan kemampuan dan keterampilan dalam menggunakan senjata seperti keris, pedang, tombak, dan panah, dan ketangkasan menunggang kuda serta mengendalikan kuda. Pasukan Panembahan Senopati dibagi menjadi pasukan inti dan pasukan kelas 2. Untuk mengecoh lawan, pasukan kelas 2 dilengkapi dengan segala atribut kebesaran perang, seperti genderang, panji-panji, dan umbul-umbul. Pasukan ini tugasnya mengepung Purabaya dan datang dari arah yang berlawanan.
Dalam penyerangan yang dijalankan oleh Panembahan Senopati dibantu oleh 2 orang penasehat ahli perang, yaitu Ki Juru Mertani dan Ki Panjawi. Siasat pertama yang dijalankan oleh Panembahan Senopati adalah mengutus seorang istri atau selirnya yang amat dikasihinya untuk berpura-pura tunduk pada pemerintahan Pangeran Timur di Purabaya. Tentulah Pangeran Timur bergirang hati diterimanya tanda tunduk dari Mataram. Melihat peristiwa itu, beberapa bupati yang menjadi sekutu Purabaya lengkap dengan para prajuritnya yang telah lama bersiaga di Purabaya mulai pulang ke daerah masing-masing. Kabupaten Purabaya dinyatakan dalam keadaan aman dan tenang oleh Pangeran Timur. Dalam suasana seperti itu, prajurit Sandi Mataram segera menghadap Panembahan Senopati di Mataram. Akhirnya, dengan pertimbangan yang masak, Panembahan Senopati memimpin prajurit Mataram untuk menyerang Kabupaten Purabaya dari berbagai arah. Mendapat serangan tiba-tiba dari Mataram, Raden Ayu Retno Jumilah segera mengangkat senjata memimpin para prajurit Purabaya untuk melawan prajurit Mataram. Ia masih putri dari Pangeran Timur. Purabaya yang telah ditinggalkan oleh para sekutunya menghadapi serbuan Panembahan Senopati dan pasukan Mataram dipertahankan sepenuhnya oleh pasukan sendiri. Itu pun yang mereka lawan adalah pasukan kelas 2. Tanpa mendapat perlawanan yang berarti, pasukan inti Mataram segera menyerbu pusat pertahanan terakhir yang berada di komplek Istana Kabupaten Purabaya. Pasukan pertama bertugas melindungi keluarga dari istana. Mereka bertempur dengan gagah berani melawan pasukan inti Mataram. Pertempuran yang sangat sengit itu terjadi di sekitar sendang di dalam komplek istana. Untuk mengenang peristiwa itu, Panembahan Senopati kemudian mengubah nama Purabaya menjadi Embedi Ayun. Embedi atau Embeji atau Beji dalam bahasa Jawa berarti sendang. Ayun berarti depan atau dapat juga berarti perang. Embedi Ayun berarti perang di sekitar sendang. Kata Embedi Ayun akhirnya mengalami perubahan ucapan menjadi Embidiun, kemudian berubah lagi menjadi Mediun, dan terakhir adalah Madiun. Nah, seperti itu kisah awal dari Madiun yang mana dulunya adalah bernama Purabaya, dan juga asal-usul dari penamaan Madiun itu sendiri. Terima kasih sudah menyimak kisah dan sejarah ini di channel YouTube Boring Vlog. Silakan simak kisah, sejarah, maupun cerita rakyat, dongeng, dan legenda yang tersedia di channel ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.